KKN PPM UGM Nusa Penida 2021, sosialisasi bahan bangunan daur ulang. Pertama, apa itu bahan bangunan daur ulang? Daur ulang adalah proses mengubah barang bekas menjadi barang yang berguna. Proses ini dilakukan untuk mengurangi polusi, mengurangi penggunaan energi, dan meminimalisir emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh proses pembuatan barang baru serta menghemat biaya. Pada umumnya masyarakat menggunakan bahan bangunan dari material baru, namun bahan bangunan juga dapat dihasilkan dari proses daur ulang barang bekas. Saat ini sudah semakin banyak orang yang memilih menggunakan bahan bangunan daur ulang untuk konstruksi. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi bahan bangunan daur ulang. Berikut kami paparkan klasifikasi material bangunan menurut Suryani. Yang pertama adalah bahan bangunan yang dapat dibudidayakan kembali atau regeneratif. Definisinya adalah bahan bangunan yang dapat diaplikasikan langsung tanpa melalui proses transformasi. Misalnya kayu, rotan, rumbia, alang-alang, dan kulit. Yang kedua adalah bahan bangunan alam yang dapat digunakan kembali. Definisinya adalah bahan bangunan organik, bukan tumbuhan atau hewan, seperti pasir, batu, tanah liat, dan sebagainya. Bahan bangunan ini sifatnya tak terbarukan, namun dapat digunakan berulang kali dengan proses yang sederhana. Yang ketiga adalah bahan bangunan alam yang mengalami perubahan transformasi sederhana. Bahan bangunan ini memerlukan pengolahan khusus sebelum digunakan. Contohnya batu bata dan genting dari tanah liat, kaca dari pasir, kuarsa, dan sebagainya. Bahan bangunan ini sifatnya tak terbarukan, namun dapat digunakan kembali dengan perlakuan tertentu. Yang keempat adalah bahan bangunan yang mengalami beberapa tingkatan perubahan transformasi. Contohnya adalah plastik, epoksi, polikarbonat, PVC, dan sebagainya. Bahan bangunan ini merupakan bahan sintetis yang menggunakan bahan mentah berupa bahan mentah fosil. Selanjutnya adalah mengapa kita menggunakan bahan bangunan daur ulang. Yang pertama adalah ramah lingkungan, karena penggunaan bahan bangunan daur ulang dapat mengurangi jumlah sampah material. Yang kedua adalah biaya yang rendah. Bahan bangunan daur ulang lebih hemat daripada membeli bahan bangunan baru. Yang ketiga adalah hemat energi. Penggunaan bahan bangunan daur ulang akan menghemat energi dibandingkan dengan membuat bahan bangunan baru. Yang keempat adalah estetika. Apabila diolah dengan rapi dan benar, maka bahan bangunan daur ulang dapat memberikan nilai estetika yang unik dan indah. Berikut adalah beberapa contoh hasil bahan bangunan yang didaur ulang dari barang bekas. Yang pertama adalah batu bata dari limbah kertas. Batu bata daur ulang ini merupakan hasil pencampuran limbah kertas dan semen dengan perbandingan 9 limbah kertas berbanding dengan 1 bagian semen. Yang kedua adalah dinding dari botol bekas. Penggunaannya adalah dengan botol yang diisi dengan pasir dan disusun dengan rapi, lalu direkatkan satu sama lain dengan menggunakan campuran semen. Yang ketiga adalah batu bata dari limbah plastik. Di Selandia Baru terdapat batu bata dari limbah plastik bernama Bifusion yang merupakan solusi penanganan limbah dan penghematan harga bahan bangunan. Kemudian yang keempat ada EcoBrick. EcoBrick adalah botol plastik yang diisi padat dengan limbah non-biologis untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Yang kelima adalah bahan bangunan dari ban bekas. Limbah ban kendaraan dapat diproses menjadi bahan bangunan yang digunakan pada struktur outdoor atau furnitur taman. Yang keenam adalah paving block dengan serbuk kaca. Penyertaan serbuk kaca dari limbah kaca dalam pembuatan paving block menghasilkan paving block yang lebih kuat dan kokoh. Demikian adalah paparan sosialisasi bahan bangunan daur ulang, dan berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat.